dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kembali kami mengucap syukur atas segala anugerah, pertolongan, berkah dan kasih karunia yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga sampai saat ini pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Semua terjadi hanya oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam persekutuan doa malam hari ini kami persembahkan kepada Tuhan, bila kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati, supaya apa yang dilakukan pada malam hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua kami persembahkan di dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan pada malam hari ini. Boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum kami akan memulai dalam persekutuan ini, tidak lupa kami sebagai pelayan Tuhan memperkenalkan diri. Mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian yang belum kenal dengan kami. Kami adalah salah satu pelayan Tuhan yang ada di GPI Pordadi. Boleh dikatakan setiap gereja pasti ada pendeta, tapi tidak adil kalau ada pendeta tidak ada cantriknya. Saya adalah cantrik daripada gereja tersebut. Lah, pada malam hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan mulai, maka saya akan sampaikan sesuatu bahwa doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah sebagai juru selamat dunia, Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi
pegangan utama kami. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini yang dipercayakan kepada kami sampaikan dengan judul Bersahabat dengan Tuhan. Nah, ayat ini mari kita akan baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia tentunya bila mana kita menginginkan seorang teman yang baik atau sahabat karib, maka kita pasti tidak akan menerima dengan sembarangan orang. Kita pasti akan menerima menjadi sahabat itu adalah orang-orang yang kita anggap benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi sebagai Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, bahkan Allah sebagai Raja segala raja, Tuhan semesta alam, Dia mengapa memilih Abram sebagai teman dan sahabat karib? Padahal di dunia ini tentunya banyak orang-orang yang benar. Ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi yang merasa beruntung adalah Abram pada saat itu. Yang sebagai sahabat karib jatuh kepada Abram. Karena apa? Karena Allah tahu bagaimana setiap hati manusia, setiap kehidupan manusia. Tuhan maha tahu. Makanya di hadapan Allah tidak akan mungkin salah. Bila mana sudah memilih Abraham menjadi sahabat Allah, dia sangat cocok di hati Allah. Kalau Abraham dipilih oleh Allah sebagai sahabatnya. Sebagai sahabat, teman-teman yang saya dikasihi Tuhan atau Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai sahabat sejati, Allah tahu baik itu luar maupun dalam hidup daripada Abraham, termasuk apa yang sedang dialami oleh Abraham pada saat itu. Allah mendatangi sahabatnya dikala sedang mengalami masalah yang besar. Abraham pada saat itu sedang sedih hatinya, sedang cemas, khawatir, bahkan takut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Allah sebagai contoh sahabat sejati sedang datang dikala yang dianggap sahabatnya itu sedang menghadapi masalah, tertimpa musibah, terlepas apa yang diucapkan seperti peristiwa daripada Ayub yang sedang menghadapi musibah. Maka sahabat-sahabatnya lah yang datang mengunjungi, entah itu menghibur, menasihati,
atau bahkan ada kata-kata yang menambah beban daripada hambanya atau temannya yang saat itu sedang menderita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran ini bahwa Allah ini bukan pribadi yang jauh. Allah ini bukan yaitu sukar ditemui. Bahkan Allah bukan agama, tetapi Allah adalah pribadi yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kalimatullah, sebagai Imam Maha Besar, sekaligus Hakim segala hakim, yang satu kali mau tidak mau, semua suku bangsa akan menghadap Dia. Apapun kepercayaan mereka, apapun agama mereka, pasti akan berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Hakim yang adil. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, meskipun secara kasat mata Allah itu tidak bisa dilihat, bisa dilihat kecuali hanya dengan iman. Kita bisa berhubungan hanya dengan iman. Allah tahu sahabatnya ya sedang menderita, sedang sedih. Tapi Allah datang dengan membawa janji-janji yang khusus untuk sahabatnya. Tentunya melalui janji-janji itu Abram jangan sedih dan takut lagi. Tapi apa jawab Abram pada saat itu? Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Allah yang maha tinggi rela turun ke level yang terendah, menjumpai sahabatnya dan rela ikut masuk dalam suasana ketakutan Abraham dan bergabung dengan suasana hati Abraham yang sedang dikuasai ketakutan. Itulah sahabat sejati. Allah setelah mendengar jawaban daripada Abram itu, yang seolah-olah kurang memperhatikan apa yang sedang dijanjikan sahabatnya itu, atau kurang percaya. Tapi Allah sebagai sahabat yang sejati tidak marah. Tuhan Allah tidak marah karena apa? Karena sudah tahu apa yang akan disampaikan Abram sebagai sahabat sejati, selalu memberi peluang untuk apa saja yang dapat disampaikan dengan dari renung hati yang paling dalam. Diberikan kebebasan, utarakan semua kepada sahabatnya. Dan sahabatnya itu tidak akan marah. Bahkan dia mendengar dengan baik. Dia menerima dengan hati yang penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, setelah selesai Abraham itu mencetuskan semua isi hatinya
mengutarakan unek-unek hatinya, baru Tuhan bersabda melalui ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Nah, sebelumnya tuh Abraham sahabatnya itu, sebelum dia berjumpa dengan sahabatnya, dia mungkin sudah yaitu memiliki rancangan-rancangan untuk mewariskan harta bendanya semua untuk Eliezer, abdinya, hambanya. Karena mereka merasa sudah tidak ada harapan lagi, apalagi usianya sudah cukup lanjut, secara manusia mungkin sangat mustahil untuk memiliki anak. Setelah Tuhan atau Abraham ini menyatakan sesuatunya kepada sahabatnya, mungkin di dalam hatinya, hati daripada sahabatnya yaitu Allah sendiri merasa kasihan. Tetapi bagi Allah itu hal yang sangat biasa, karena solusi atau jalan keluar itu sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri bagi Abraham sebagai sahabatnya. Karena di dalam ayat 5 mengatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini, maka setelah Abram menyampaikan segala sesuatunya, menjatuhkan isi hatinya semua, maka Allah datang, mungkin menggandeng tangannya. Dia merangkul, memeluk dan membawa Abram keluar rumah. Setelah keluar, dia tunjukkan, Abram, cobalah, lihatlah yang di atas. Pada saat itu sedang cerah mungkin. Bulan bintang yang sedang bersinar. Tuhan mengatakan, sekarang tolong hitunglah. Kira-kira kamu bisa menghitung atau tidak? Kalau andai kata kamu bisa menghitung jumlahnya, itulah yang akan menjadi keturunanmu. Nah, itulah yang menjadi keturunan daripada Abraham. Di dalam ayat 6 setelah Tuhan bilang demikian, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi tadinya firman Tuhan itu mengatakan, sekalipun Eliezer itu sudah menjadi keluarga, yaitu orang yang beriman, mengikuti jalan dari jejak daripada Abraham sebagai orang yang percaya kepada Allah. Satu Allah, satu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata Eliezer itu bukan pilihan Allah. Bukan orang yang dipilih Allah untuk terima warisan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Abraham. Jadi rancangan-rancangan Allah kepada Abraham itu sudah dipersiapkan oleh sahabatnya, yaitu Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau kita mau pelajari di dalam ayat ini tentunya, meskipun banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengikuti jejak daripada orang tuanya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah. Tapi belum tentu Allah itu akan memilih. Tentunya ada syarat-syarat yang ada di dalam hati seorang sahabat-sahabatnya. Puji nama Tuhan. Melalui pelajaran di dalam Alkitab ini, membuat hati kita tentunya semakin berusaha bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh mengikuti jalan daripada Allah sendiri. Jadi supaya hati kita ini diyakinkan seperti Allah meyakinkan Abraham tentang apa yang sudah dijanjikan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah menghitung jumlahnya, maka tentunya melalui Ishaklah, maka kebenaran daripada firman Tuhan itu digenapkan melalui Ishak. Jadi Abraham baru percaya apa yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Puji nama Tuhan. Bila renungan singkat pada malam hari ini boleh menjadi masukan, nasihat di dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita menghadap Tuhan atau menjadi sahabat dengan Tuhan. Maka biarlah dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sajalah Tuhan akan berkenan di dalam iman kita. Puji nama Tuhan. Kiranya pada malam hari ini Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Berikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan Allah kepercayaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita akan berdoa, dan kita akan berdoa untuk juga saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Namun mari kita akan mengadakan doa syafaat. Bapa di dalam sorga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada malam hari ini. Meskipun di dalam waktu yang terlalu singkat kami sudah bersama-sama mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini, dan kebenaran firman Tuhan telah memberikan peringatan nasihat kepada kami sekalian, yaitu untuk menjadi sahabat Allah. Kami harus mempunyai iman yang teguh seperti Abraham. Meskipun ada kata-kata yang membimbangkan hati Abraham, tetapi oleh karena
kekuatan daripada kebenaran firman Allah membuat hati Abraham semakin yakin, semakin beriman kepada Allah, bahwa apa yang sudah disampaikan kepada Tuhan itu adalah benar adanya. Terima kasih Bapa. Dan di dalam kehidupan kami sekalian pun demikian. Tuhan, biarlah kami tetap beriman kepada Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena keyakinan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus itulah ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah ada penghiburan, ada kuasa, ada kemenangan, bahkan ada bimbingan dan pertolongan yang begitu ajaib. Terima kasih Bapa. Bila kiranya Tuhan tanamkan dan meteraikan kebenaran yang masih banyak kelemahan kekurangan ini di dalam kehidupan kami, para Bapak Ibu Saudara sekalian dan kami semua, supaya kami boleh semakin mantap, semakin kokoh, dan semakin erat hubungan kami dengan Tuhan sebagai sahabat-sahabat yang sejati. Terima kasih, dan tiba saatnya sekarang ini ya Bapak, kami ingin menaikkan doa-doa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan dalam sakit mereka. Antara lain nama-nama yang ingin kami sampaikan, seperti yang sering kami sampaikan kepada Tuhan. Namun saat ini kami tetap memohon belas kasihan-Mu, biarlah kiranya uluran tangan Tuhan menjamah mereka sekalian, yaitu nama-nama yang pertama adalah Aryadi Wirawan dan Ibu Arni Setiawati, Budi Serwanti, Yohana Sutarman yang ada di Purwodadi. Demikian juga Bapak Alek Giovanno Wibowo dan Iin Kadarisna yang ada di Salatiga, bahkan Siti Rondia Cahyadi Bagiawati dan Otniel. Tuhan Yesus, demikian juga Betani Teresiana dan Kristianingsih. Semuanya nama-nama ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya semua nama-nama yang kami sampaikan kepada Tuhan, kami tidak jemu-jemu sebagai tanggung jawab kami, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kami saling mendoakan supaya Tuhan juga menolong mereka, berikan kesembuhan dengan segera ya Tuhan, sehingga mereka dapat bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Ibu Sri Purwati dan Yohana Asri Sabtorini yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan pergumulannya, kiranya juga Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan kabulkan, Tuhan kiranya buka jalan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh segera ditolong oleh Tuhan, sehingga hati mereka tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami yakin percaya pada malam hari ini kiranya Tuhan sudah mendengar doa kami, dan tidak lupa juga setelah kami membaca kebenaran yaitu nama-nama yang sudah kami sampaikan ini, juga kami tidak lupa juga berdoa untuk suasana yaitu negara kami Indonesia ini yang sedang seringkali dilanda oleh banyak musibah, kota-kota di mana Tuhan izinkan harus mengalami baik itu bencana alam, tanah longsor, banjir, dan Tuhan angin puting beliung, tapi semuanya itu tanpa seizin daripada Tuhan. Nah, hal itu tentunya Tuhan punya rencana untuk supaya banyak jiwa-jiwa boleh menyadari bahwa kehidupan di dunia ini itulah adanya, penuh dengan penderitaan. Tetapi hidup di dalam Kristus, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dihilangkan, karena Tuhanlah yang akan menjadi pembela, pendukung kami, menjadi Tuhan yaitu juru selamat kami, seperti sahabat antara Abraham dengan Allah. Demikian juga kami dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah segala doa, permohonan, ucapan syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah doa malam pada malam hari ini yang sudah kami sampaikan.
namun masih kita tetap selalu yaitu ikut di dalam ibadah-ibadah doa, begitu melalui doa pagi jam 5 dan doa sore jam 6 sore. Semuanya ikut, dan siapa yang belum subscribe dan semuanya, mari kita sama-sama dukung supaya kemajuan Gereja Bethel Indonesia melalui makin hari makin maju, diberkati, banyak jiwa-jiwa ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.